Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Pelantarang Muda dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam diskusi perbincangan yang bisa memberikan ide dan gagasan untuk memberikan kontribusi bagi bangsa. Jadi sahabat Pelantara Muda dimanapun berada, di sini saya telah bersama dengan Bung Muhammad Sabri dan juga dengan Ustadz Adinal Bandaro Putih. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sini Bung Muhammad Sabri hadir sebagai perwakilan mahasiswa pergerakan Islam. Lalu Ustadz Adinal Bandaro Putih sebagai Ketua Umum Pimpinan Wilayah Pemuda Muslim Indonesia Sumatera Barat. Jadi apa kabar Bung Sabri? Alhamdulillah sampai saat ini masih sehat-sehat Alhamdulillah. dan aman. Ustadz sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Selalu gembira bersama Bung Khalil. Alhamdulillah sehat. Jadi masih dalam suasana pemilu Ustadz ya. Kalau di luar sana itu sudah mulai ramai, tim sukses bergerilya, di sini kita juga ikut berkontribusi dengan memberikan pikiran-pikiran, ide dan gagasan. Jadi tema yang kita angkat hari ini Ustadz itu terkait tentang politik Islam. Menyambung yang kemarin. Ya, menyambung kemarin rasanya agak kurang, hari ini kita pertegas. Jadi sebagai pengantar Ustadz, Oliver Roy dalam bukunya itu The Failure of Political Islam mengatakan bahwa aktivis Islam hari ini itu sebenarnya tidak kehilangan atau kurang mengetahui hakikat Islam dan hanya mengikuti syahwat politiknya saja, dan kemudian melakukan gerakan-gerakan itu hanya untuk menggolkan tujuan agenda-agenda pribadi dengan mengatasnamakan ulama atau mengatasnamakan agama. Jadi saya pertama ke Bung Sabri ini yang muda dulu. Jadi bagaimana pendapat Bung Sabri dengan realitas hari itu? Cocok enggak dengan politik Islam pada hari ini? Realitas hari itu Soal tentang tentang argumentasi dari Oliver Roy dalam buku The Failure of Political Islam tadi. sepakat atau tidak sepakatnya ya? Iya, bagaimana pendapat Bung Sabri Oke. Oh, terkait politik Islam pada hari ini? jika pakarnya itu mengatakan hal seperti itu, kalau pendapat saya pribadi melalui kacamata saya sendiri tentang perpolitikan Islam ini, ada betulnya juga sih apa yang dikatakan oleh Bu Oliver Roy tadi. Oliver Roy tadi gitu. Bahwasanya pada zaman sekarang ini perpolitikan Islam itu hanya terjebak pada ranah-ranah formalitas itu. Berarti sepakat dengan dengan pernyataan pesimistik ini? Iya, saya sepakat dengan hal itu karena kita lihat di zaman sekarang ini, kita lihat juga bagaimana pergerakan-pergerakan politik Islam yang mengatasnamakan agama itu, dan kita juga bisa melihat bagaimana partisipasi masyarakat terhadap politik Islam, nah tentang eksistensi politik Islam itu sendiri gitu. Jadi di sana saya melihat adanya degradasi kepercayaan gitu terhadap parpol Islam ini gitu, dengan berbagai macam bentuk dan dengan berbagai macam alasan gitu. Nah, sehingga mereka mulai degradasi kepercayaannya. Nah, mungkin salah satunya yang menjadi mereka itu kurang percaya perpolitikan Islam ini, yang saya lihat hanya berlandaskan kepada dramatisme histori misalkan. Sudah tuh hanya berlandaskan kepada formalitasnya gitu.
setelah itu perpolitikan Islam ini kurang melihat dari substansi dari gaya politik Islam itu sendiri. Kalau kita berkancah kepada Nabi Muhammad SAW kan sebagai pelaku utama, dengan sebagai leader utama di dalam kepemimpinan Islam ini, memang Nabi Muhammad itu dalam berpolitik memang substansinya itu. Nah, di samping itu wahyunya dari Allah Subhanahu Wa Taala, memang wahyu itu memang wahyu itu diimplementasikan gitu. Memang Al-Quran itu diimplementasikan, bukan hanya lewat kata-kata saja gitu. Karena Rasulullah kan setiap dia berbicara pasti dia laksanakan. Meskipun Rasulullah mengatakan sabar gitu kan. Memang beliau buktikan dia sabar gitu. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang, aktivis-aktivis atau parpol sebagian mereka hanya banyak mengatasnamakan sebuah narasi-narasi Islam gitu kan. Berarti kehilangan substansi. Ya, berarti kehilangan substansi, begitu kata Nurcholish Madjid gitu kan. Makanya Nurcholish Madjid mengatakan yang penting itu adalah substansi Islamnya, bukan partai Islamnya gitu. Jadi umat Islam terserah mau berpartai apa, yang penting nilai moral Islamnya itu ada gitu. Mungkin cukup sedikit pengantar dari saya. Saya kembalikan. Tadi itu dari generasi muda nih Ustaz, kan terdengar sedikit pesimistik ya terkait partai Islam, apalagi saya antar tadi dengan argumentasi Oliver Roy tadi. Kalau menurut Ustaz selaku yang lebih tua nih Ustaz, bagaimana Ustaz melihat soal ini? Hari ini kan memang kebangkitan partai Islam, atau mungkin ya kalau kita melihat bahwa umat Islam itu mungkin kalau kita bicara global itu terlalu besar lah ya. Kita bahwa Indonesia ada perasaan pesimistis dari kalangan umat Islam sendiri di negeri yang mayoritas bahwa mereka ini tidak bisa untuk menjadi pemegang kekuasaan dalam tanda petik dalam ideologi. Ya, kalau sejak dulu kan presiden pun juga orang Islam semua kalau kita kata. Tapi ini dalam konteks ideologi gerakan. Nah, kita melihat begini. Apa yang disampaikan oleh tokoh Oliver Roy, saya juga nggak kenal, nggak tahu itu, dan juga tidak pernah baca bukunya juga. Satu sisi memang benar, satu sisi ya. Tapi sisi lain kita tentu melihat dari bagaimana sebetulnya sejarah ideologi itu muncul. Dulu 1924 pasca runtuhnya Turki Utsmani, umat Islam kan tidak mengenal ideologi nasionalisme, liberalisme, ya kan? Karena perjuangan itu, pemerintahan itu berada di bawah kekuasaan khalifah. Dan kemudian wilayah teritorial itu luas. Kekuasaan Islam itu kan teritorialnya luas. Dan baru terpecah-pecah menjadi beberapa bahagian negara sini, menjadi sebuah kawasan-kawasan kecil gitu ya. Setelah pasca Utsmani, itu kan baru di abad ke-19, hampir abad menjelang awal abad 20. Dan tentu saja kalau kita bicara ideologi, umat Islam kan kaget. Umat Islam tidak siap. Oh iya, kadang awal itu kan kaget. Kita kaget runtuh. Turki Utsmani itu runtuh. Lalu itu kan sejarah dunia kan juga ada kongres umat Islam dunia yang bicara soal bagaimana kelanjutan soal khilafah. Kan begitu. Nah, pada saat itu umat Islam belum ada bicara tentang konsep negara. Beda dengan Barat. Yang mereka sudah berdialektika panjang. Pasca kebangkitan Renaissance, ya, mereka itu sudah berdialektika soal kekuasaan, soal ideologi. Kita kan tidak ada di situ. Tapi saya potong sedikit Ustaz. Tapi bukankah yang membedakan ciri antara orang Islam, Kristen atau Yahudi itu, orang Islam itu
ikut menghadirkan agama dalam konteks apapun. Bahkan agama juga itu dalam soal tata negara. Bukankah Islam itu lebih dulu sudah bicara soal negara? Kenapa jadi kaget nih? Iya, bicara soal negara iya. Tapi kan tidak mengenal yang namanya ideologi nasionalis. Iya. Karena kan semua umat Islam itu kan bersaudara, belum dibatasi oleh sekat wilayah. Ya kan? Nation itu kan bangsa. Semangat kebangsaan. Dalam satu kawasan, bangsa Indonesia, bangsa Melayu, bangsa Arab, ya kan? Semangat itu yang muncul setelah tumbangnya Turki Utsmani. Dan kekuasaan ketika itu berada di tangan penjajah. Ya kan? Penjajah di Barat, dikuasai oleh Barat. Nah, lalu terjadi kegagalan. Bagaimana sebetulnya harusnya bentuk pemerintahan? Format itu kan sampai hari ini kita masih berdebat soal itu. format bentuk negara. Iya, khilafah atau tidak khilafah, kan perdebatannya masih begitu. Ya. Nah, tuntutan perkembangan itu menyebabkan bahwa ya secara psikologis menurut saya ketika umat Islam itu mengalami kegagapan setelah Turki Utsmani itu jatuh, mereka membentuk format baru di Indonesia sendiri misalnya gitu kan. Pak Cokro membentuk Partai Sarekat Islam Indonesia, satu-satunya partai Islam yang pertama muncul di era. Tapi kan juga belum bicara soal bentuk negara. Ide yang dibawa itu kan juga belum bicara soal bentuk negara. Ketika itu hanya bicara soal bagaimana negara ini merdeka. Nah, kalau misalnya dibawa ke Indonesia, kembali lagi misalnya dari 1945 ya. Kalau misalnya di Indonesia ini kita menjadi gagap gitu ya, kita mengalami frustasi dan sebagainya, atau kita merasa kecewa, saya rasa tidak perlu kecewa. Karena 75 tahun Indonesia merdeka juga partai Islam juga belum pernah juga berkuasa. Iya. Ya kan? Kemudian pertarungan ketika apakah umat Islam dalam tanda petik dalam partai-partai yang ada hari ini merasa kecewa dan segala macam, saya rasa tidak perlu kecewa. Karena ini adalah suatu tantangan untuk memenangkan. Kalau ada orang yang pesimis, partai Islam itu bisa berkuasa, itu wajar-wajar saja. Karena memang pertama, bagaimanapun secara rumusan tentang ideologi Islam itu sendiri, ini kan baru. Ideologi Islam itu kan baru. Artinya kan pasca tumbangnya Turki Utsmani, kalau 1924 kita hitung gitu ya, kayak dirumuskan itu kan baru. Beda dengan bicara tentang konsep ideologi sosialis. Ya kan, selama ini kan tidak dikenal. Kan kita tidak mengenal, kalau kita bawa ke sejarah itu tidak dikenal di Islam itu ada ideologi liberalis, ya kan, kapitalis atau sosialis, kan belum dikenal, itu munculnya baru di awal abad 20. Ya kan? Nah kemudian ini tantangan terbaru yang ada dalam pemikiran di dalam dunia Islam, sehingga mencari format. Maka terjadilah di dalam tubuh kita umat Islam ini pro dan kontra. Tapi kenapa harus kita cari format lagi kalau misalnya Islam sudah ada format sendiri? Iya, artinya begini, kepemimpinan Rasulullah itu kan bukan dalam bentuk negara republik. Iya. Kepemimpinan Rasulullah itu juga bukan dalam bentuk negara demokrasi. Ya kan? Kepemimpinan Rasulullah itu tidak bisa diimplementasikan pada saat sekarang. Berbeda. Kan perdebatannya di situ. Soal kepemimpinan. Kalau persoal pelaksanaan hukum itu tidak ada persoalan kalau menurut saya, itu kan soal parlemen ya, soal pengawasan. Tapi bagaimana soal kepemimpinan siapa? Kan begitu makanya sampai hari ini akhirnya memang ideologi yang berkembang itu
terjadi pertarungan pemikiran bagaimana menurut Islam dan seterusnya, kan itu, dan itu tidak selesai-selesai sampai hari ini. Nah, pertanyaannya, kenapa partai Islam belum diminati dalam tanda petik? Iya. Belum diminati. Ya. Karena memang partai Islam juga perlu menata gerakannya. Gerakan dalam artian? Ya, gerakan politiknya. Oh. Ya, kita kan Islam baru dalam konteks, ya kita mayoritas mungkin dalam konteks kultural. Ah. Tapi dalam konteks gerakan, kita belum mayoritas. Artinya semangat berkeyakinan bahwa perintah menegakkan daulah Islamiyah itu adalah sebuah kewajiban, itu kan tidak semuanya kita yang meyakini, dan tidak semuanya sampai pemahaman ke situ. Nah, kenapa? Karena kelompok intelektual Islam pun berbeda pendapat persoal itu. Jadi seperti Nurholis Majid mengatakan Islam yes, yang dikutip oleh Bung Sabri, partai no. Ya, saat ini juga ada persoalan mau masuk partai nasionalis atau tidak. Jadi perasaan pesimistis itu menurut saya hal-hal yang wajar saja. Hal-hal yang wajar saja, dan itu kita tidak perlu risau. Itu Bung Halim. Oke. Jadi dari pernyataan tadi menarik nih, soal perwakilan atau pemimpin dari umat Islam. Apakah umat Islam itu dikatakan sebagai pemimpin atau berkuasa itu hanya ketika partai Islam yang berkuasa, atau sebenarnya ketika tadi kan sebut kalau sama-sama kita itu pemimpin kita, presiden itu dari awal sampai sekarang itu umat Islam, orang Islam. Apakah bisa juga kita artikan ketika orang Islam yang menjadi pemimpin, bukankah itu salah satu kuasa atau kepemimpinan dari umat Islam? Nah, bagaimana Bung Sabri melihat itu? Nah, sebenarnya kalau kacamata saya pribadi, saya setuju dengan hal itu sebenarnya. Ketika orang Islam, ya, ketika orang Islam itu yang menang, memegang tampuk kekuasaan, berarti dia adalah bagian dari kita, gitu. Nah, yang menjadi persoalan sekarang itu partai Islamnya ini, gitu. Partai Islam. Jadi dengan adanya nama misalkan partai Islam dari mewakili Islam gitu, jadi kita menjadi suara itu, massa itu tidak jadi satu gitu. Kita menjadi kelompok akhirnya kan. Ini partai Islam, tentu yang agama lain akan melihat, oh ini partai Islam, ya kan? Ada rasa-rasanya rada-rada sedikit berbeda gitu kan, melihat oh ini partai Islam bukan bagian dari kita gitu. Coba gimana ya, partai Islam yang seperti dikutip Nurholis Majid itu kan, partai itu no, Islam itu yes gitu. Nah, coba tidak ada yang namanya partai Islam yang mengataskan namakan partai Islam, tetapi kita buatlah partai apalah namanya gitu kan. Tetapi isi di dalamnya ajaran-ajarannya itu berlandaskan ajaran Islam. Ya. Nah, moral-moral Islam yang ada di sana gitu. Jadi kan yang menjadi saling curiga mencurigai di antara kita umat Islam ini, itu kan degradasi kepercayaan gitu kan. Tidak dari percaya dulu kepada... Ya, dari dulu kita lihat ada partai Masyumi. Setelah itu kan pernah di 1955 kita memegang kekuatan yang kedua ya, di partai Islam itu ya kan. Dan akhirnya berjalan sejarah, akhirnya partai Islam tuh berpecah menjadi banyak gitu. Kalau di berbagai literasi yang saya baca, partai Islam itu terbagi 17 malahan. Kecil-kecil tuh terbagi semuanya, banyak partai-partai Islam ya kan. Jadi bagaimana kita ingin mempersatukan hal itu, sedangkan semua berebut untuk berkuasa gitu. Jadi motifnya apa gitu? Sedangkan kita sama-sama kan ingin mungkin salah khilafah atau menegakkan kalimatullah, dinullah. Di ranah itu sepakat, tetapi untuk apa harus membuat partai yang banyak tuh sampai 17 itu? Kenapa tidak satu saja? Kenapa tidak satu saja gitu? Oke lah, orang bilang kan, walaupun dia banyak, mungkin metodenya yang berbeda-beda, mungkin ada juga alibi yang seperti itu kan. Mungkin ada juga argumentasi yang seperti itu.
Nah, tetapi kembali lagi kita. Nah, kapan kita bersatunya? Kapan kita bisa satu suara untuk partai Islam ini ketika kita berebut untuk membuat partai. Nah, dan akhirnya dari permasalahan itu, nah masyarakat mulai merasa hal ini kayaknya ada kepentingan gitu. Kayaknya ya, asumsi ya dari saya pribadi adanya kepentingan gitu. Nah, kalau kita lihat partai-partai yang lain itu tidak begitu banyak gitu. Pecahan-pecahannya gitu ya. Partai Islam itu sampai 17, malahan lebih. Partai Islam dari anak-anak, apalagi partai PSI sudah tuh PSI 1905 sudah itu, ada lagi di bawahnya banyak lagi partai-partai yang lain gitu kan. Nah, dari sana berawal, dari sanalah menjadi kecurigaan atau pesimistik bagi masyarakat melihat itu. Nah, jadi betul juga kata guru kita Ustadz, Islam sekarang ini gimana ya, kurangnya kreatif mencari metode yang baru itu apa gitu. Kita hanya mengandalkan metode-metode yang lama gitu, yang moderatnya kayak mana gitu. Nah, kita inginnya yang seperti itu untuk zaman sekarang ini. Kalau ingin juga mengatasnamakan partai Islam ini yang menang gitu. Nah, jadi pertanyaan sekarang ini, metode apa yang bisa dipakai? Berarti kembali lagi mempertanyakan soal metode gerakan partai Islam ini. Saya ingin ini nih, maksud saya rasa Bung Sabri ini tidak adil dalam berpikir melihat persoalannya. Partai Islam itu apa masalahnya dengan partai Islam? Pertanyaannya itu, apa masalahnya? Iya kan? Ya. Satu. Kedua, kalau disebut tadi partai Islam itu pecahnya sampai 17, jangan lupa partai nasionalis kenapa tidak satu juga? Pecahan partai nasionalis itu lebih banyak lagi dibandingkan dengan partai Islam. Kalau pecahan itu pemilu 99 di Indonesia, kata hampir 99 di Indonesia, itu 17 partai Islam, dari 48 partai, itu kan 17 yang Islam. Selebihnya partai nasionalis, tambah dengan partai lain-lain itu. Banyak partai-partai itu. Cuman ini kan seleksi alam, berguguran. Ini kita lihat itu, pemilu. Jadi banyak partai nasionalis itu. Pecahan Golkar saja ada berapa? Ada Hanura, ada partai banyak saya lupa lah, banyak sekali itu kalau kita lihat itu. Jadi yang pecah itu bukan hanya partai Islam. Tapi kan pecahan dari partai nasionalis tetap bertahan eksis sampai hari ini. Pertanyaannya itulah yang menjadi PR kita dari partai Islam ini sendiri. Loh, partai Islam yang muncul juga ada yang bertahan. Kan hari ini ada tidak sebanyak partai nasionalis, itu kita akui. Ya kan? Ya. Kan yang bertahan itu cuman PKS, P3, PKB. Tambahlah PAN yang bungkusnya azasnya nasionalis tapi nasionalis religius gitu ya, dia melakukan begitu. 4 dari yang ada sekarang. Nah, pertanyaannya bukan bahwa partai Islam ini tidak layak untuk muncul atau berlabelkan Islam. Pertanyaan bagaimana partai ini bisa diterima oleh orang Islam sendiri. Berarti kembali memperkenalkan. Iya, persoalannya begitu. Jadi pertanyaan kenapa partai-partai nasionalis bisa bertahan? Kan begitu. Ya. Kenapa partai Islam tidak bisa bertahan? Pertanyaannya harusnya di situ, gitu ya. Bukan berarti bahwa tidak perlu umat Islam ini punya partai. Pertanyaan yang mesti dijawab, apa salahnya kita punya partai Islam? Apa salahnya? Nggak ada salah. Tapi kalau misalnya partai Islam hari ini gagal menjadi pemenang di negeri ini, itulah yang menjadi pertanyaan seharusnya. Kenapa? Kenapa di negeri ini yang mayoritas Muslim, bahwa partai Islam itu tidak didukung? Nah, mungkin pertanyaannya mungkin enggak. Misalnya PKB, PKS, P3 ini kembali rujuk menjadi satu partai. Kan suara umat Islam besar juga. 9% ya. 18 tambah 8. 27. Kalau memang bersatu, sebetulnya kan besar. Iya kan? Ya. Besar 27%. Artinya
hampir sepertiga ya suara di parlemen itu kita punya. Kan gitu. Cuma pertanyaannya, kenapa yang membuat partai Islam ini, yang berasaskan Islam ini gagal? Apa sih yang menjadi muskil? Kenapa muncul misalnya ketakutan orang terhadap partai Islam? Ketakutan dalam artian? Ya, sehingga ada orang yang pesimis bahwa tidak perlu ada partai Islam. Pesimis kan bukan berarti takut. Iya, di situ ketakutan. Ketakutan kalau menurut saya. Kenapa agak alergi dengan label partai Islam itu? Kenapa alergi? Pertanyaan ada dua. Jadi kan hanya dua ya. Orang Islam sendiri alergi ketika partai itu muncul, partai Islam, atau mungkin juga ada kelompok-kelompok lain, ideologi lain yang tidak menginginkan Islam itu bangkit kembali. Karena memang kalau kita bicara pertarungan global, pertarungannya kan itu. Ya, oke. Tunggu dulu, San. Oke. Kalau Bung Sabri bagaimana? Apakah dengan pesimis itu dikatakan takut atau sebenarnya alergi dengan partai Islam? Oh, takut sih tidak. Cuman cenderung ke Alergi. alergi lah. Menarik juga apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu kan, masalah partai Islam. Cuman lagi kan kita berbicara partai Islam itu kan dalam pertarungan itu kan kita ingin menang sebenarnya. Iya. Ya kan? Kita ingin menang, kita ingin berkuasa dengan partai Islam ini. Nah, cuman kembali lagi, kalau seandainya kita ingin menang, kenapa kita harus membuat lagi dan lagi? Nah, membuat partai banyak lagi gitu. Kalau kita memang motifnya mau menang ini, ini kan kalau motifnya menang kan, kenapa tidak disatukan saja gitu? Kok harus membuat lagi? Jadi teridentifikasi banyak kepentingan. Nah, banyak kepentingan. Maka dari banyak kepentingan seperti itu, dari sanalah masyarakat melihat, oh ternyata agama ini hanya untuk kepentingan. Oke. Bahwasanya parpol Islam ini hanya label-label untuk kepentingan. Bisa jadi kepentingan kelompok, bisa jadi untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakat umum. Gitu. Oke. Nah, Oke, berarti kembali lagi Ustaz, adanya oknum ya, berarti adanya oknum yang mengatasnamakan Islam. Berarti kalau seperti itu, apa yang dikatakan oleh Oliver Roy dalam pengantar atau pembukaan tadi itu ada benarnya juga. Jadi gini, Ya. kemarin gitu kan waktu kita bicara soal partai Islam, Ya. saya sebutkan persoalan kita itu kan persoalan di elit, Nah, ya kan? Persoalan kita itu persoalan di elit. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Khalil ketika itu. Ini orientasinya adalah politik keumatan atau politik kekuasaan. Kan begitu ya. Karena politik keumatan itu yang tidak terbangun dari partai politik yang ada karena orientasinya kekuasaan. tapi kalau misalnya itu Kalau misalnya kalau apa yang disampaikan oleh Bu Sabri, kenapa tidak satu saja? Ya inilah persoalan kita yang harus kita selesaikan. Ya kan? Bagaimana elit-elit ini ketika kita mengatakan bahwa kita ini adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, kelompok yang mayoritas bisa satu, ya kan? Tidak terbawa oleh dendam-dendam masa lalu, ya sebetulnya juga dalam sejarahnya kan Masyumi itu awalnya adalah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, kemudian Partai Syarikat Islam Indonesia, mendirikan namanya Masyumi. Tetapi kenapa pecah Masyumi itu? Ya ini kan persoalan elit. Di bawah kan juga nggak ngerti, rakyat juga nggak ngerti. Kita ini orang-orang di bawah ini kan nggak ngerti. Nah kalau misalnya dia ada di Jakarta sana mereka pecah, ya udah pecah sampai ke bawah. Kan begitu. Legalitas hukum itu, legalitas formal itu kan pemegangnya negara. Mereka yang ngurus di Jakarta, kita di sini kan nggak bisa apa-apa. Kalau kita jadi cabang atau apa kan nggak pernah bisa apa-apa. Persoalannya adalah para elit kita ini belum berpikir soal umat. Kalau menurut saya, dan menurut saya ya, gitu ya. Itu persoalannya. Bukan tidak bisa. Jawabannya belum bisa. Belum ada kemauan. Belum ada kita, kalau kata orang Minang, mbak iya tidak lah gitu. Melihat persoalan umat muslim ini di Indonesia. Pernah ada duduk sama-sama gitu. Karena kita
cara melihatnya itu adalah mewarisi masalah-masalah masa lalu. Kita bukan bicara keluar dari persoalan-persoalan masa lalu. Nah, kalau tradisi yang dibangun pada era sekarang ini, politik modern hari ini, hal-hal masa lalu juga dibawa. Partai-partai yang ada sekarang ini misalkan ya, masih membawa saling serang menyerang dengan cara-cara yang tidak santun. Ya kan? Ya jelas. Ya kita tahulah siapa yang buzzer di ini, kelompok mana yang lebih banyak menjadi buzzer itu, siapa yang lebih menguasai IT dan segala macam, yang lebih melek soal itu, kita tahulah. Kan begitu ya, kelompok-kelompok yang demikian. Iya, memang umat ini juga tak akan berkuasa. Kalau tadi misalnya Mas Sabri mengatakan, iya kita ingin berkuasa. Kenapa kita ingin berkuasa? Supaya din itu benar-benar terejawantahkan, terimplementasikan. Kan begitu. Dakwah itu lebih efektif dengan kekuasaan. Nah, tidak bisa kita menutup pelacuran dengan demo-demo. Tapi dengan sehelai kertas ketika kita berkuasa, tutup. Kan begitu. Pabrik ini bisa tutup kekuasaan, kan begitu. Tapi harus kembali ke situ. Jadi bukan partainya menurut saya yang jadi masalah. Tapi elit-elitnya ini, orang-orang yang mendirikan partainya ini yang perlu kita kritisi. Kan begitu. Dia berpikir wawasannya itu soal wawasan keumatan atau nafsunya adalah ingin berkuasa. Kan begitu. Karena berkuasa ini Bung Khalil, karena saya pernah mencoba menjadi anggota legislatif. Enak gitu. Enak ya, karena makan ada fasilitas. Ada uang, ada fasilitas di situ, dan segala macam. Itu Bung Khalil. Oke. Tapi coba kita tarik garis lagi ya. Saya selaku generasi yang lahir tahun 90-an ya. Saya baru sadar akan politik, atau kita sama-sama tarik ada tuh pasca reformasi ya. Dari reformasi hingga hari ini. Yang namanya pergerakan partai Islam atau pergerakan politik umat Islam, yang betul-betul umat Islam itu hadir di politik, itu cuma ketika Ahok atau Basuki Cahayapurnama tersandung kasus penistaan Al-Quran. Di situ benar-benar umat Islam itu bangkit dan betul-betul melek akan politik. Kan tetapi ada hal yang harus bayar mahal dari kebangkitan umat Islam ini. Itu apa? Munculnya politik identitas ya. Karena Tuan Guru Bajang pernah menyampaikan statement ya kan, bahwa jangan menjadikan dalil-dalil perang itu dalam konteks perpolitikan, karena itu akan dibayar mahal nantinya. Dan itu terbukti. Hari ini banyak terjadi perpecahan ya, saling tuduh menuduh antar umat Islam, tidak percaya pemerintah gitu. Jadi dari dampak yang timbulkan ini, sebenarnya ketika umat Islam ini berpolitik, ini berdampak baik atau justru berdampak buruk? Bung Sabri dulu. Di dalam suatu sisi, kalau saya melihat itu baik. Satu sisi ya. Nah, dalam satu sisi yang lain, kurang baik lah. Gitu. Kurang baik dalam artian? Kurang baik dalam artian, kalau kita bawa ke contoh Ahok, gitu kan. Walaupun itu dikatakan politik identitas kan, pada akhirnya ya, goalnya itu menjadi politik identitas gitu kan. Ada gerakan 212 sudah tuh 244 atau 144 411 gitu kan. Nah cuman lagi walaupun itu dikatakan goalnya akhirnya itu politik identitas, dan hal itu kan tidak semuanya umat Islam yang sepakat dengan hal itu, dan akhirnya kita juga terbelah. Yang berantam itu, yang bertikai itu adalah sama-sama kita. Ini juga ulama, ini juga ulama, yang saling serang menyerang dan bahkan sampai mengkafir-kafirkan. Dan akhirnya kita rusak juga, tali persaudaraan kita pun rusak karena politik itu. Kita tidak tahu ya, semuanya pergi demo dengan kalimatullah, dinullah gitu kan. Itu yang terdengar kan. Ya, yang namanya umat mendengar kata-kata itu,
itu sebagai stimulus yang luar biasa, membara gitu kan. Anak pang saja yang di jalan saja mendengar kata itu dia ikut gitu kan. Itulah bayang-bayangnya. Tetapi saya bukan curiga ya. Tetapi kita tidak tahu di balik itu ada apa gitu. Para elit-elitis ya, kembali kata Ustaz tadi, pada elit-elitis yang di atasnya. Sehingga pada akhirnya ya kita terpecah kan. Dan sampai sekarang pun kita masih bertingkai dengan hal itu. Bahkan mendorong masyarakat bahkan mendorong masyarakat mengkelompok-kelompokkan. Ini ulama yang paling benar nih, ini agak kurang benar nih, ini ulamanya agak liberal nih, ini yang Ahlussunnah wal Jamaah nih. Kan itu efek yang terjadi gitu kan. Nah makanya kalau menurut hemat saya ya politik identitas itu yang label agama itu jadi masalah. Ya si bijaknya itu tidak terlalu di publish lah gitu. Kita bisa memakai metode lain gitu kan. Nah mungkin dengan gaya-gaya lain, tetapi isinya itu ajaran Islam gitu. Dan pada akhirnya nanti misalkan membuat partai lain dengan ajaran Islam, ya sekiranya jadi presiden nanti kan dia bisa menularkan norma-norma nilai-nilai Islam itu kan untuk rakyat yang di pemerintahannya gitu. Nah dari politik identitas ini itu kan kita sudah menjadi terbagi-bagi gitu. Orang Kristen melihatnya orang Hindu melihatnya gini, orang ini melihatnya gini, dan ada bentuk-bentuk agak keras di sana. Jadi ketakutan bagi pemeluk-pemeluk agama lain contohnya. Mungkin itulah sebabnya. Berarti kalau sama-sama kita lihat bahwa gini, ini menarik. Kenapa baru sekarang dibicarakan soal politik identitas? Soal pelabelan partai Islam bukan muncul hanya sekarang. Dari dulu juga sudah ada kok. Namanya Majelis Syuro Muslimin Indonesia Islam, itu kan tidak ada persoalan. Kalau lebih liberal, itu jauh lebih liberal 1950 sampai 1959 itu namanya demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal multi partai. Iya kan? Lalu kenapa tiba-tiba pada hari ini kita jauh lebih mundur daripada orang zaman tahun 1950? Dulu sudah ada partai Kristen kok. Ada partai tapi ini kan soal seleksi alam. Iya kan? Nggak perlu juga diketahui soal politik identitas. Kalau pertanyaan Bung Khalil tadi apakah berdampak baik? Berdampak baik. Iya jelas. Karena bicara politik itu soal mengatur soal keumatan. Politik itu melahirkan kebijakan. Kebijakan yang menyangkut masalah kemaslahatan. Toh kita sudah tahu garam di dapur pun yang menentukan keputusan-keputusan politik. Kenapa tidak? Mau diimpor atau tidak garam itu? Putusan siapa? Kan begitu. Sempat garam diimpor dari luar negeri, ini diimpor dari luar negeri, harga petani hancur karena beras diimpor dari luar. Itu semua keputusan apa? Kan keputusan politik. Jadi politik itu penting bagi umat ini menjaga kemaslahatan. Nah persoalannya hari ini kan begitu. Kita kan itu kembali menurut saya kegagalan inilah yang harus kita lihat. Kalau kita ingin kayaknya itu kalau menurut pendapat saya kita ini kan kurang cerdas lah dalam persoalan politik ini. Kita kan hanya orientasi kita bicara satu-satunya urusan politik ini dalam kepala kita itu kan cuman siapa menjadi presiden, siapa yang jadi bupati atau wali kota atau siapa jadi gubernur. Persoalan politik itu kan bukan hanya itu saja. Bukan siapa yang menjadi kepala daerah atau siapa yang jadi presiden. Kan gitu. Kita kan tidak pernah masuk ke dalam isu-isu lain. Misalkan, pernah nggak kita berteriak, sekian loh orang miskin di Sumatera Barat ini apa yang dilakukan oleh pemerintah? Sekian loh orang yang putus sekolah. Kan tidak ada masuk di situ. Kemudian tawaran pikiran-pikiran dari partai Islam itu sendiri tidak muncul sebagai solusi di dalam bernegara ini. Persoalannya di situ, karena kita lebih cenderung masuk kalau bicara kekuasaan kita semangat 45. Siapa yang mau jadi kepala daerah sampai kita mengkafirkan sampai dalam kita bisa berteman ini berpisah karena soal dukungan ini sampai tidak persoalan itu. Persoalan umat itu kan luas. Soal pendidikan juga dengan politik.
ekonomi dengan politik. Nah kita butuh, ketika misalnya partai Islam ini akan muncul, apakah itu Masyumi Ribon, apakah PSII yang nanti juga akan hidup kembali. Ini bukan partai baru ya, PSII akan hidup kembali, atau mungkin ada partai Islam lagi yang lain. Jawabannya adalah, kalaupun toh akan sama modelnya dengan partai-partai sebelumnya, ya mendingan nggak usah. Saya sepakat itu dengan apa yang dikatakan oleh Bung Sabri. Tapi kalau partai ini muncul betul-betul dalam politik keumatan, mau mengurus umat ini, tidak hanya bicara soal orientasi. Besok karena hari ini kan mindset cara berpikirnya begini. Kalau saya masuk partai, besok saya kan bisa ikut pemilu, kemudian saya menjadi anggota DPRD, kalau saya orang kabupaten kota, atau saya jadi anggota DPRD provinsi, atau saya jadi. Nah, ini kan berbeda. Iya kan? Politik gerakan dengan politik itu berbeda. Nah, karena itulah tugas dari kita semua itu yang tidak pernah terjadi itu kan bagaimana mendidik rakyat, kan begitu. Kita nggak hadir di situ, partai-partai tak hadir di situ. Kok ya sekarang bicara soal kemiskinan nggak tuntas-tuntas, itu kan tugas pemerintah, kan begitu sih. Bicara soal angka partisipasi sekolah yang menurun, mana suara partai politik itu pilar dari negara, mana kritikannya? Oh, ada atau kan sudah ada Dewan Perwakilan Rakyat di daerah ataupun. Nah, tapi kan itu rakyat juga nggak tahu. Kalau partai politik sendiri nggak beritahu apa yang diperjuangkan, ya kan? Kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan itu. Jadi menurut saya di situ bukan persoalan partainya. Kalau menurut saya nggak ada masalah. Ini kan strategi orang bermain lah supaya jangan bangkit lagi, bertambah rival, kan begitu gitu ya. Tambah rival, tambah saingan lah. Kalau bicara ini kan tambah saingan, repot juga kalau kita banyak begitu ya. Nggak ada persoalan menurut saya. Persoalan politik identitas, kenapa kita masalah begitu gitu. Kalau kita baca sejarah, lebih modern orang tahun 50 dong dari kita yang sekarang. Ini kan dimuncul-munculkan karena kepentingan siapa? Kan kepentingan yang berkuasa. Kepentingan yang sedang berkuasa itu bukan hanya pemerintah, yang partainya lagi besar saat ini, ya kan? Nanti digerus lagi kan, 5 tahun kan, sekali 5 tahun kan terjadi perubahan ini. Bisa menggerus suaranya dan segala macam kan. Munculkan ini kan begitu. Jadi menurut saya begitu Bung Khalil gitu. Artinya kan harapan atau apa namanya? Jadi begini kalian. Ya. Oh, disampaikan oleh Ustadz tadi itu kan. Oh, gimana ya? Saya pribadi masih gimana ya? Masih bertahan dengan argumen saya yang awal gitu. Gimana ya? Ustadz kan mengatakan bukan masalah partainya gitu. Cuman bisa nggak pelaku partainya itu mendidik umat gitu. Cuman lagi begini ya, saya pikir masyarakat itu telah terlalu traumatik melihat sejarah-sejarah sebelumnya gitu. Nah, dari sanalah berangkat kurangnya kepercayaan ketika membawa label-label agama gitu. Nah, kurangnya jadi sekarang untuk menutupi hal itu sebagai solusinya, ini kalau menurut ide dan gagasan saya itu, kita pakai labelnya yang non agama gitu. Kita pakai label yang non agama, tetapi isinya di sana adalah substansi dari ajaran Islam itu sendiri gitu. Nah, kalau kita masih berkutat di sana, tetap mempertahankan hal itu, masyarakat telah traumatik gitu. Sudah trauma dia dengan sejarah-sejarah. Dan sampai saat sekarang pun masih begini-begini juga kita kan. Yang relevannya sekarang pun partai-partai Islam masih begini-begini juga kan. Ya ketika pemilu banyak menghafal ayat gitu kan. Mungkin para itu kan menghafal ayat, kampanye gitu kan. Ternyata umat tidak terdidik. Ternyata kurang memperhatikan umat. Umat kan banyak ini yang miskin, yang nggak sekolah, anak-anak yang terlantar, seperti yang dikatakan Tuan Guru tadi. Nah, sebenarnya
perlu rasanya kita membawa substansi Islam itu. Gitu. Berarti selama ini Partai Islam hanya memprovokasi umat ya. Ketika ketika ingin pemilu, ketika ingin apalah gitu kan, mencari suara. Jadi ayat itu hanya untuk mencari suara. Nah, gitu. Ya. Itu cara strateginya. Kalau menurut saya pribadi, itu cara yang paling konyol kalau menurut saya. Itu cara terlalu klasik lah, nggak moderat gitu. Jadi kita perlu pikiran-pikiran dan metode baru kalau kita ingin juga umat Islam ini memegang kekuasaan. Solusinya kalau menurut saya, buat partai non label Islam, buat partai lain tapi ajarannya Islam. Saya kembalikan. Iya kan nama partai lagi gitu. Jadi gini, ini menarik. Jadi kita terlalu lama berada dalam perasaan orang yang kalah. Jadi kita terlalu lama merasa orang yang merasa ditindas, perasaan inferiority itu luar biasa. Karena memang Orde Baru itu ya hubungan umat Islam dengan pemerintah itu memang cukup berat lah ya, Islam dengan pemerintah Orde Baru. Dan pengalaman traumatis itu mungkin di situ yang dimaksud oleh Bung Sabri kalau menurut saya gitu ya, Bung Sabri. Tapi hari ini saya rasa tidak ada yang trauma ya, kalau bisa pengalaman traumatis itu ya. Kalau memang terlalu berlebihan juga menurut saya bahwa masyarakat itu traumatis. Enggak. Menurut saya cuma satu saja. Kenapa partai Islam belum diterima? Iyalah, karena gayanya masih begitu-begitu sejak dari dulu gitu ya. Sejak dari dulu masih begitu-begitu. Coba deh kalau misalnya muncul dengan metode yang baru. Kan begitu. Ya kan? Betul-betul bikin partai urus rakyat ini, urus petani itu. Ini bagaimana kita terjun ke petani juga tidak, terjun ke nelayan juga tidak kan gitu saja sebetulnya. Urus rakyat ini, karena saya masih pegang apa yang disampaikan oleh Muhammad Natsir lah ya. Kalau begini katakan, kalau urus umat ini maka umat itu akan urus kita. Kenapa Masyumi itu bisa besar? Karena memang Masyumi itu diurus. Kalau Masyumi itu tidak dibubarkan, mungkin barangkali Masyumi itu akan jadi partai besar. Daun dakwah pun juga besar di tangan Muhammad Natsir. Tapi kan Masyumi itu cuma satu kali kemudian jadi dibubarkan. Toh kan kekalahan partai Islam itu tidak bisa menang. Itu kan kemarin itu saya sampaikan ke Bung Khalil. Pemilu semasa Presiden Soekarno itu kan cuma sekali di masa Orde Lama. Ya kan? 1955. Tuh kekuatan itu berimbang. Partai nasionalis, PNI, seterusnya itu saya kurang hafal. Kemudian kalau kita jumlahkan kursinya itu partai Masyumi, NU, PSII dan seterusnya partai-partai ini. Jadi kekuatan itu berimbang sebetulnya. Bukan seperti yang ada sekarang. Tapi kan 1955 kemudian dekret 1959 kemudian Soekarno muncul kekuasaannya seperti sangat absolut ya, dalam tanda petik ya. Di tangan dia semuanya gitu ya. Parlemen dibubarkan, ini dibubarkan, kan di tangan dia semua. Lalu kan tidak ada Masyumi dibubarkan, tumbang 1965, 66 ganti, kemudian masuk pemerintah Orde Baru. Orde Baru hubungan umat Islam dengan pemerintah itu kan juga tidak bagus. P3 karena Presiden Soeharto itu sebetulnya tidak mau, dia ingin berkuasa membuat single majority, satu partai, kalau hanya ada satu partai kan stabilitas politik terjaga gitu ya. Membesarkan Golkar dan pemilu di masa Orde Baru itu tidak jujur. Kalau jujur P3 menang gitu. P3 menang. Kan besar karena hampir saja pemilu tahun 70 berapa ya? Menjelang tahun 80. Itu P3 di waktu pimpinan DJ Naro. Itu luar biasa gejolaknya. Tapi kan itu kan selalu dikalahkan. Nah, kembali di 1999 ketika era reformasi terbuka. Nah, ini kan kembalilah, itulah tadi lahir 17 partai itu. Elit-elit partai Islam itu tidak seias kata, saya masih ingat loh, Ketua Yusril datang ke Bukit Tinggi cerita bagaimana Pak Amin, bagaimana cerita. Elit-elit itu tidak sepakat dalam satu partai.
Nah, maksudnya elit lah yang katanya memikirkan umat gitu. Nah, sekarang makanya saya sepakat kemarin itu sudah sampaikan. Ada tesisnya dulu ada Partai Islam Masyumi, antitesisnya muncul sekarang era reformasi, ya kan? Maka muncul harus lahir partai baru, sintesis dari itu yang bisa menjawab persoalan umat ini. Partai Islam itu kalau menurut saya penting ada di negeri ini, karena negeri ini mayoritas. Nah, soal berkuasa atau tidak itu soal nomor 2. Yang penting ada dulu partai. Ada dulu partai, tapi betul-betul memperjuangkan rakyat. Mengurus umat. Dia hadir untuk itu, gitu. Jadi kalau Bung Sabri mengatakan kita pindah ke ini, bagaimana pula orang percaya kalau tidak jelas kita banci kalau begitu sikapnya itu, ya kan? Maunya kita nilainya Islam, tapi namanya tidak Islam. Ya kan? Semua orang masuk di situ, ternaung di situ. Islam itu kan melindungi siapa saja. Kan Islam itu rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk umat Islam saja. Yang salah itu cuma partai ini menang, yang diurus saja umat Islam Indonesia. Termasuk kita nggak suka juga itu, kita akan runtuhkan di partai. Kalau partai itu adalah mengurus umat ini, yang mereka yang tidak sekeyakinan dengan juga dilindungi, dihormati hak-haknya. Itu. Tapi kan yang ditakutkan itu kita seperti apa ya? Nah, bahaya ini kalau partai Islam ini berkuasa, kan itu yang ditanamkan gitu. Itu dari siapa? Sepertinya begitu kalau menangkap politik identitas, inilah gitu kan berbahaya gitu. Gimana Bung Sabri? Iya. Kita kan sekarang kan masih menunggu hal itu. Berdirinya partai Islam, kita keinginannya apa kan? Benar-benar mengurus umat. Nah, kata-kata itu kan, yang kita pegang tuh kata-kata itu. Nah, cuman itu untuk sekarang, utopis ya. bukan, untuk sekarang ya hanya sebuah cita-cita kan untuk kita. Dan hanya sebuah cita-cita. Dan narasi-narasi itu saya kira belakangan-belakangan ini dulunya juga begitu. Narasi itu kan, ngurus umat, insya Allah kita toleransi itu kita ini. Dan fakta dan buktinya sampai saat sekarang ini ya begitu-gitu saja. Nggak ada perubahan. Nggak muncul-muncul ya. Adapun ya kontribusinya partai Islam itu kepada umat secara langsung, ya mungkin sekolahnya bagus kan, tapi berjuis kan, yang sekolahnya hanya anak-anak elit. Berjuis gitu. dalam artian? Ya bayarannya lah gitu. Bayarannya ya, mahal. Kosnya gitu lah kan. Anak-anak elit yang bisa sekolah di sana gitu kan. Iya labelnya Islam nih. Kontribusi partai Islam nih. SDIT, SNTIT ya. Oh banyak lah, jangan disebut itu nggak boleh itu, menjaga kode etik gitu kan. Banyak lah itu kan. Yang kita lihat di sana kan, di mana hati nuraninya gitu. Lihatlah anak-anak yang miskin, yang sekolahnya baju, mau membeli baju pun susah gitu kan. Sekarang dibuatlah kontribusi seperti itu. Oke lah itu kita apresiasi, tetapi kan itu kan tidak merata. Tidak adil. Tidak adil jatuhnya. Ya orang-orang yang banyak duit aja bisa sekolah sana kan. Jadi dapat diukur orang-orang yang kaya saja jadi cerdas gitu. Orang miskin ya tambah bodoh gitu. Orang miskin ya tambah gak cerdas gitu. Ya karena itulah partai itu tidak bisa disebut menjadi bagian dari partai umat, karena memang umat sendiri tidak memberikan kepercayaan penuh. Kayak gitu aja jawabannya. Kalau misalnya nanti kalau sekarang ada partai yang mayoritas, artinya dia hadir untuk umat ini, pasti dia akan dapat dukungan besar. Dia tidak eksklusif, dia menjadi inklusif. Dia hadir untuk semua orang. Saya yakin partai itu kan jadi partai besar. Tapi karena eksklusif begitu, maka dia tidak dianggap bagian dari partai umat. Walaupun dia berjuang untuk umat ini. Tapi kan yang dirasakan oleh umat kan tidak begitu. Iya. Gitu ya. Jadi maka perlu, saya katakan ada sintesis. Ya kan? Hadir ini, berarti harus ada partai baru yang direkam. Persoalannya sekarang ini gini.
eh, Bapak apakah Khalil tadi Bung Khalil sebut itu adalah utopis? Ya lebih mending kan bermimpi daripada tidak bermimpi sama sekali dalam kondisi yang begini gitu. Tapi saya yakin dan percaya itu akan muncul. Saya yakin dan percaya ada kesadaran dari elit ini yang akan muncul, ya bergerak dan terus bergerak untuk itu. Nah, kalau seandainya negara kita ini kan tidak membuka ruang, ada partai lokal. Kalau dibuka partai lokal misalnya, saya yakin dan percaya ini akan jauh lebih ini lagi. Partai-partai demikian akan ditinggalkan. Ya. Dan kita kan agak lucu juga sebetulnya sistem. Ya kalau itu lain cerita lagi lah. Kalau sebenarnya seperti misalnya kayak di Aceh, kayak di Malaysia itu dibuka gitu ya. Jadi apa namanya? Dan kita ini kan lucu-lucuan. Ya gimana ya? Ya lucu lah, karena memang begitulah baru kita gitu ya. Jadi bukan berarti begini. Kita kembali ke topik kita itu bahwa umat ini tidak perlu alergi dengan partai yang berlabelkan Islam. Kenapa alergi? Kenapa kita tidak memberikan kesempatan? Kenapa kita tidak lihat dulu? Ya kan? Kalau dia mengulangi langkah-langkah yang sama dari sebelum-sebelumnya, sudah dia gugur sendiri kok. Itu seleksi alam. Seleksi alam. Satu lagi, Bung Khalil. Kalau kita berbicara partai Islam itu, kan ada Islam itu. Ya. Tentunya masyarakat dari kalangan menengah ke bawah menganggap bahwa partai itu sakral gitu kan. Sakral Dalam artian ya karena ada Islamnya. Pasti orang memandang sakral gitu. Ya bagi intelektual di atas oke lah kan. Tapi bagi masyarakat yang awam gitu, dia menganggap oh partai Islam sakral. Jika partai itu telah dianggap sakral oleh orang-orang awam dan akhirnya mengecewakan mereka, ya di sana yang terjadinya mereka tuh pesimistik jadinya. Oh percuma saja gitu kan. Mereka saja tidak menghargai gitu kesakralan hal tersebut gitu. Jadi kalau orang mendengar partai Islam itu kan, partai Islam kan luar biasa kan. Akhlak Nabi Muhammad SAW, firman Allah Subhanahu Wa Taala, kan itu yang terngiang-ngiang di dalam kepala mereka gitu. Dan setelah itu ya adalah keonaran yang terjadi gitu kan. Apa tuh ketimpangan yang terjadi di partai gitu kan. Untuk kontribusi umat ini tidak ada contohnya, itu kan sebuah ketimpangan itu kan. Sebuah tidak sesuai dan tidak sejalan dengan ajaran Islam gitu. Di sana. Jadi akhirnya apa? Partai Islam ini merusak esensi ajaran Islam sendiri akhirnya. Untuk apa mendirikan partai Islam? Sementara perilakunya seperti ini. Tidak mencerminkan Islamnya. Kan kalau sudah berbicara partai Islam pasti kita dalam otak imajinasi manusia itu pasti pasti dia mencerminkan Rasulullah SAW, Al-Quran dan hadis gitu kan di sana. Nah jadi di sana traumatiknya masyarakat itu melihat. Makanya kalau dari saya solusinya ada alternatif lain. Nah alternatif lain yang non label gitu kan, tetapi di dalamnya ajaran Islam. Karena partai pengkaderan Islam. Ini perlu jelasin nih. Azasnya berazaskan Islam atau tidak berazaskan Islam, atau tidak perlu berlabel Islam. Kalau berlabel Islam tentu ada azas Islam. Atau dia tidak bernama partai Islam, tidak ada embel-embel nama Islam, tapi dia berazaskan Islam. Yang dimaksud itu yang mana ini? Azasnya tidak Islam, labelnya juga tidak Islam. Bagaimana, Bung? Nah, itu. Azasnya tidak Islam dan labelnya tidak Islam. Ya kan sudah ada partai nasionalis gitu ya. Ya kan PKB kan tidak pakai label Islam. Nama Partai Kebangkitan Bangsa. Azasnya Islam. Kalau nggak salah ya. PKS kan tidak juga pakai nama label Partai Islam. Ya kan? Partai Keadilan Sejahtera. Azasnya Islam. P3 Partai Persatuan Pembangunan. Azasnya Islam.
Tapi bagaimana pernyataan Bung Sabri tadi seperti mengarah bahwa ternyata partai Islam itu memperburuk citra Islam. Iya, jadi itu makanya menurut saya begitu, Bung Khalil. Tidak ada masalah partai ini. Partai itu berlabelkan Islam, kemudian azasnya Islam, jelas ya. Misalkan ini Partai Syarikat Islam Indonesia misalkan, kan azasnya jelas itu. Nah, itulah tantangan. Dan itulah yang kemarin itu saya sebut, memang itulah yang menjadi persoalan bagi kita. Jadi sebetulnya orang-orang yang bergabung di partai yang berazaskan Islam, kemudian berlabelkan Islam itu betul-betul orang-orang pilihan sebetulnya. Orang-orang pilihan. Dan tentu dia harus bersabar di situ. Tapi kalau gerasa gerusu juga ingin berkuasa, itu ceritanya lain lagi. Kan begitu. Ya. Dan itulah saatnya membuktikan, partai ini membuktikan, begini loh partai Islam itu, begini loh prakteknya, saya sepakat. Karena memang beda. Orang yang lahir dari partai yang berideologi nasionalis atau berazas nasionalis, berazaskan Islam, ini mabuk. Ini akan dihajar habis-habisan ini yang Islam ini. Jadi sebetulnya kalau dia sadar bahwa dia masuk ke dalam partai Islam sendiri, sebetulnya itu akan membuat dia selamat loh. Iya kan? Dia akan terjaga sebetulnya. Terjaga dari persoalan-persoalan. Gitu. Jadi Bali bukan ada masalah lah soal partai Islam itu. Kalau Bung Sabri tidak sepakat dengan itu, dia juga tidak ada masalah. Oke, kembali ke pernyataan Bung Sabri tadi ya Bung, bahwa tidak perlu partai Islam, tapi tidak dengan partai Islam, tidak dengan embel-embel Islam, dan tidak dengan ada Islam. Tapi bukankah partai seperti itu, oke lah misalnya kita katakan generasi awal yang membentuk partai itu sepakat untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam atau perjuangan umat Islam. Tapi kan dengan generasi-generasi yang bergantung, itu kan akan rawan disusupi sehingga bisa kapal itu tujuannya ke Tanjung Priok misalnya berubah jadi ke Malaysia atau ke Kalimantan. Bagaimana Bung soal itu? Iya, sebenarnya kalau masalah itu kan mudah saja sebenarnya itu. Itulah gunanya kita berkelompok gitu. Dan ada pola-pola pengkaderannya di partai itu masing-masing gitu, untuk menanamkan gitu kan. Untuk menanamkan ajaran-ajaran. Berarti tunggu saya pertegaskan lagi, kalau partainya orang non Islam boleh masuk? Di partai yang tidak bernama Islam atau itu ya berazaskan Islam. Boleh-boleh saja. Nah, lalu bagaimana mereka sepakat dengan tujuan yang tadi kata menunjukkan nilai Islam? Ya, nilai-nilai Islam. Nah, kalau partai yang dimaksud oleh Bung Sabri itu kan sudah ada. Ya. PAN misalnya. Yang bungkusnya nasionalis, religius, sebetulnya semangatnya ada Islam di situ, ada. Sudah ada kok. Sudah ada. Bukan tidak ada. Kalau di luar PAN itu kan kalau yang lain-lain itu kan jelas garisnya nasionalis. Ya kan? Kalau PAN itu kan mengusung semangat nasional religius. Bagaimanapun mengatakan bahwa kami ini bungkusnya tidak Islam atau tidak, itu gak bisa disembunyikan, karena yang mendirikan juga tokoh-tokoh Islam, dan kemudian itu juga partai itu lahir lebih banyak di awalnya oleh Muhammadiyah, PKB ke NU ke PKB, kan begitu. Sudah ada sebetulnya. Sudah ada, bukan tidak ada. Nah, hari ini sejak tahun 99 pemilu 2004 ya, 99 ada, 2004 sampai sekarang nggak ada itu namanya partai yang pakai Islam di depannya, itu belum ada. Nggak ada. Kalau itu ada 99, ada Partai Syarikat Islam Indonesia 1905, Partai Syarikat Islam Indonesia, ada Partai Masyumi, ya kan,
Masyumi itu dua juga dulu, Masyumi baru, ada juga Masyumi, ada partai, pokoknya ada label-label Islam gitu. Tapi 2004 sampai sekarang itu udah ada, dan gak ada yang ikut pemilu. Akhirnya Partai Islam itu kan gugur itu di tahun 99, gugur bunga ya, iya kan? Nah, pertanyaannya apakah di pemilu 2024 ini kalau ada muncul Partai Islam itu kembali, kan gitu ya? Pertanyaannya perlu atau tidak? Kan itu sebetulnya kan di situ sebetulnya perlu atau tidak? Ya jawabannya perlu. Ya kenapa harus berlabel Islam? Kan begitu. Inilah saatnya kita untuk membuktikan bahwa Partai Islam itu benar-benar partai yang membawa ajaran Islam yang rahmatan lil alamin itu. Membawa rahmat bagi seluruh alam. Bagi seluruh alam. Nah, bersabarlah bicara soal kekuasaan. Kecuali kalau misalnya hari ini mau berkuasa besok, kan itu persoalan kita. Kembali ke itu cara. Ini orang yang mendirikan partai itu yang mau ditanyakan. Kan begitu. Iya kan? Di situ. Partainya ini tidak ada masalah menurut saya. Yang masalah itu orang-orangnya. Gitu. Orang-orangnya jadi masalah. Kenapa partainya yang dimasalahkan? Iya kan? Ya. Partai apapun, mau partai nasionalis, mau partai sosialis, iya kan? Yang masalah itu kan orang-orangnya, kan begitu. Elit-elitnya, kita butuh hari ini adalah elit yang punya wawasan kebangsaan, wawasan keislaman, wawasan keumatan, iya kan? Ya. Bukan hanya bicara dalam satu sisi saja, wawasan dia memiliki wawasan kebangsaan, memiliki wawasan keumatan, memiliki wawasan keislaman. Artinya adalah setidak-tidaknya kita butuh lagi muncul tokoh-tokoh seperti Natsir. Dan itu ada di era 50-an dulu. Seperti Buya Hamka. Kan begitu. Saya kosong. Sebetulnya pun ada tokoh-tokoh Islam, kita kan jadi eksklusif. Kelompok-kelompok ada, eksklusif. Kan begitu masalah kita. Jadi tidak ada masalah, Bung Sabri. Tidak ada masalah itu soal Partai Islam. Yang masalah itu orang-orangnya. Yang jadi masalah itu orang-orangnya. Tidak ada persoalan soal partai kalau menurut saya. Oke, terakhir ya sebagai penekanan, Partai Islam seperti apa? Ya, kembali ke Partai Islam seperti. Harusnya Partai Islam itu seperti apa? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bung Sabri. Partai Islam yang mengejawantahkan ajaran-ajaran Islam itu, ya kan? Yang tidak hanya melihat bahwa persoalan keumatan ini bukan hanya semata-mata persoalan kekuasaan. Islam itu mengajarkan kepedulian. Islam itu mengajarkan persaudaraan. Bukan partai yang akhirnya menimbulkan pecah belah, menimbulkan kita saling bermusuhan. Ya kalau misalnya hari ini kita yang diberi kesempatan, ya kita diam dulu lah, bergerak dulu lah teman. Coba gini. Kemarin kita ribut-ribut nih saya menarik ya soal PKI. Sampai hari ini kita takut betul dengan PKI ini. Kebangkitan PKI itu, kebangkitan PKI. Pertanyaannya adalah, coba lihat, kenapa PKI 1948 dia hancur? Dia lalu menjadi partai pemenang 1955. Ya kan? Kemudian 65 dia hancur. Lalu sampai sekarang kita menjadi takut yang luar biasa. Kan begitu. Bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai itu kepada umat ini, bukan nilai komunis ya, maksudnya nilai-nilai keislaman itu, semangat kepedulian, semangat persaudaraan, yang bukan hanya kita bicara soal kekuasaan toh, kan gitu ya, membangun ini, ya kan? Jadi ideal partai Islam yang seperti apa? Menurut saya partai Islam seperti itu. Apakah? Nah, kalau ditanya lagi nanti, Mukhalil ini kadang nakal dia bertanya, apakah Partai Syarikat Islam Indonesia akan seperti itu? Saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya kan? Kalau nanti ditanya lagi, karena tadi disebutkan PSII akan lahir kembali, karena itu amanat dari Majelis Tahkim, ya kan?
Nah, catatan saya begini, kalau sekali lagi PSI itu benar-benar mengejawantahkan nilai-nilai keislaman itu, saya yakin dan percaya PSI akan mendapatkan kepercayaan atau dukungan. Tapi kalau tidak, ya sudah, sama-sama saja dengan partai yang lain-lain. Begitu saja, Bung Khalil. Jadi kita butuh partai Islam yang seperti itu. Partai Islam yang Rahmatan lil alamin. rahmatan lil alamin. Membawa Islam itu bukan Hanya untuk kekuasaan. ideologi Islam itu menyeramkan, bukan begitu gitu ya. Ya kan? Bukan menyeramkan, tapi Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin gitu. Membawa rahmat bagi sekalian alam. Apakah itu utopis? Tidak, Bung Khalil. Tapi apakah itu akan muncul dalam waktu dekat atau masih panjang lagi? Itu wallahu alam bisawab. Kita nggak tahu lah itu. Oke Bung, sebagai penekanan terakhir Bung. Pertanyaan yang sama. Iya. Kalau dari saya pribadi, kita harus memunculkan alternatif baru tanpa membawa label Islam. Masih. Tanpa membawa label Islam, kita alternatif baru. Dan di alternatif baru itu mengumpulkan segala golongan. Dan segala golongan itu hendaknya memang betul-betul mengamalkan ajaran agamanya masing-masing demi keumatan, demi masyarakat banyak. Jikalah umat Islam itu di dalam partai alternatif yang saya tawarkan, saya bukan pendiri partai ya, hanya bercanda. Jikalah umat Islam yang berada di sana memang memahami substansi Islam itu sendiri, pastilah dia mementingkan umatnya. Dan begitu juga umat Kristen, Yahudi, Buddha mungkin. Ketika dia memahami substansi agamanya masing-masing dalam satu partai, maka berjuang, dan dapat dipastikan dia berjuang demi masyarakat dan umat yang ada di negara Indonesia ini. Itu penekanan saya. Terima kasih pertemuan yang sangat menarik ya, pembahasan kita soal Partai Islam. Tapi harus kita cukupkan dulu ya diskusi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi sekali lagi terima kasih Bang Sabri atas waktunya. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Jadi itu sahabat Pelantara Muda dimanapun berada, telah diskusi kami soal Partai Islam. Semoga memberikan kontribusi dan memberikan manfaat bagi kita semua. Yang benar itu hanya datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kami sendiri. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.